Kamu akan jadi pengikut Dajjal, atau kamu akan jadi pengikut Al-Mahdi, kamu akan jadi barisan Ruhaniyah atau Mahdawi, atau kamu akan ada di kelompok pengikut Dajjal. Inilah fase-fase penentuan. Saudara sekalian, alhamdulillah ini kita mulai lagi live kajian pada subuh yang beberapa hari ini tidak muncul karena Majelis Gajah ada hajatan yang pertama kali kita adakan selama Majelis Gajah berdiri, yaitu dialog terbuka. Ini pertama kali Majelis Gajah. Dan Masya Allah ternyata dibenarkan oleh Profesor Said Akil Sirot, pakar sejarah Islam. Jadi beliau menguasai seluruh riwayat perjalanan Islam, makanya disebut pakar Islam. Makanya beliau hafal nama-nama tokoh-tokoh masa lalu, apa saja, lancar. Dan beliau mengakui bahwa inilah pertama kali di dunia ada dialog tentang mubasyirat, dialog terbuka ya untuk publik dan sebagainya. Jadi kita telah menorehkan sejarah Majelis Gajah, yaitu dialog al-mubasyirat atau mimpi benar dari Allah secara terbuka dan di hadapan publik. Jadi sejarah pertama bagi Majelis Gajah mengadakan dialog, dan sejarah pertama bagi dunia adanya dialog publik tentang mimpi yang benar dari Allah. Tentu ini semua adalah karena karunia dan kehendak Allah, seizin Allah dan ridho Allah. Kalau tidak ridho pasti tidak akan terjadi dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang arah pemikiran positif. Rekan sekalian, seharusnya kemarin itu saya pembicara pertama menjelaskan tentang ini. Jadi agar paham media massa dan sebagainya. Namun tiba-tiba ada satu pembicara yang ingin digeser jadi pagi sekali. Ini saya dilematis sebetulnya. Di satu sisi saya tahu harusnya saya dulu nih, karena saya memahami nih, semua tokoh ini awam, masih relatif awam dalam dunia mubasyirat. Dari pertemuan-pertemuan awal dengan saya, beliau-beliau ini memang, Masya Allah, ini dunia baru bagi saya. Bayangkan ya. Ini sebetulnya masukan berharga bagi kita. Bahwa akhirnya mimpi sebagai petunjuk ilahi itu bagi tokoh-tokoh Islam saja masih hal yang baru. Bayangkan ya. Asing. Berarti ini sebetulnya langsung tidak langsung. Ya. Ini melegitimasi pendapat kita. Melegitimasi siapa kelompok asing itu tanpa disadari oleh kita semua. Profesor Said Akil Sirot saja sudah mengatakan yang sama ketika ketemu pertama kali dengan saya. Wah, ini hal yang baru nih, ya. Baik, jadi sebetulnya seharusnya saya memang, makanya saya atur saya yang pertama kali bicara, biar wartawan jelas dulu kan. Tapi ini saya dilematis, tapi sudahlah. Bagi saya ngambil keputusan apa pada saat. Bagi saya, kehadiran mereka, beliau-beliau itu jauh lebih penting daripada apa yang tema yang akan saya sampaikan. Karena tema yang akan saya sampaikan bisa saya buat sedemikian rupa, bisa menjadi satu narasi untuk publik yang tetap akan berjalan. Gimana caranya? Tunggu tanggal main. Jadi bagi kita adalah kehadiran tokoh-tokoh ini menjadi jauh lebih penting daripada apa yang akan saya sampaikan.
Kenapa demikian? Sekali lagi, informasi yang saya sampaikan tadi ini barang baru bagi dunia dakwah. Ketika muncul tokoh-tokoh itu dalam dialog yang kita adakan, ini memiliki nilai tersendiri. Di mana ternyata mimpi itu bukan sesuatu yang harus dihindari, kemudian malah disepelekan, kemudian bahkan dihina. Tetapi hari ini kita sudah membuktikan bahwa tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh di masing-masing kelompoknya, bahkan dalam dunia Islam, bahkan dalam dunia berbagai macam pergerakan Islam, mereka ini kan tokoh-tokoh yang dihargai pendapat. Maka ini membuktikan hari ini Majelis Gajah menyatakan dengan kehadiran mereka bahwa Mubasyirat adalah bagian dari hidup kita untuk perjuangan dan kemenangan Islam di masa depan. Alhamdulillah, para pembicara membaca semua. Saya lihat membaca semua apa yang saya sampaikan. Profesor Said Akil Surat membisikkan ke saya, wah ini emang berat nih, harusnya yang membahas nih, yang diundang tokoh-tokoh agama ini. Sahabat, beliau mengatakan itu ke saya. Setelah baca punya saya ini kan, saya bilang, Kiai, ini awal, nanti nextnya demikian. Oh, yes. Artinya bahwa jauh lebih penting kehadiran mereka. Baik, rekan sekalian. Sebelum itu, yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman Majelis Gajah yang telah berkontribusi, wabil khususnya pengorbanan rezeki, ya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman Majelis Gajah yang telah mendukung ini, yang sudah mengorbankan tabungannya, mengorbankan hartanya untuk terselenggaranya momentum bersejarah ini. Dan saya akan terus menggaungkan informasi tentang dialog Mubasyir. Bagaimana caranya? Nanti tunggu tanggal mainnya sekali lagi ya, supaya dunia mulai melek. Baik, yang berikutnya kita akan membacakan tentang poin makalah yang seharusnya saya sampaikan di dalam dialog internasional tersebut. Dari seluruh mimpi yang kita kumpulkan selama 5 tahun ini, dan analisanya, kita sudah mendapat kesimpulan resume dan menjadi sebuah resume, yaitu ternyata mimpi itu adalah isinya agenda Allah, roadmap Allah di dalam menapak kehidupan manusia, ya, melalui mimpi yang benar menuju masa depan yang dituntun oleh langit. Jadi saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan yang benar, kelompok yang benar, organisasi yang benar, pendapat yang benar, di ujung banyak fitnah hari ini, maka yang paling benar, yang paling pasti benar adalah kelompok pemikiran atau bimbingan yang langsung dituntun oleh Allah melalui mimpi. Itu yang benar. Tentu bukan berarti meninggalkan Quran dan hadis, itu menjadi dasar yang selalu menempel kepada kita, kepada orang-orang yang diberikan petunjuk dalam bentuk mimpi. Tetapi ada tambahan petunjuk bukan dari textbook, tetapi dari langit yang menuntun langsung berupa Mubasyir. Itu makalah yang saya sampaikan.
Jadi bagaimana agenda Allah di dalam rangka menuntun umat menuju perjuangan di ujung akhir zaman ini, menuju kemenangan di ujung akhir zaman ini, ya. Baik, saya akan bagi kepada beberapa fase. Jadi ini hasil dari rangkuman, hasil dari analisa seluruh mimpi yang kita terima. Ini tidak mudah ini. Ya. Saya saja nih meresumekan ini berbulan-bulan ini ya, baru selesai. Dan tepat pada waktu ini. Kapan selesainya? Sehari sebelum diadakan dialog ini. Bahkan tidak tidur saya menyelesaikan ini ya. Jadi sebelum dialog itu saya tidak tidur. Total. Makanya waktu bicara di depan, di panggung tuh saya udah mulai hampir-hampir lop gitu, tapi saya bertahan. Pertama, rekan sekalian, fase awal, yaitu mimpi yang dialami oleh teman-teman, di mana mimpi ini adalah bagian dari peristiwa, baik mimpinya maupun peristiwanya diawali dari tahun 2001 sampai 2010. Apa mimpi dan fakta realitanya? Di dalam file Majelis Gajah, banyak mimpi umat Islam di berbagai belahan dunia, baik dari Pakistan, Indonesia, Arab, Eropa, bahkan Amerika, ada loh dari Amerika, mengisyaratkan akan datangnya bencana dan fitnah besar. Dari mulai 2001 sudah mulai banyak yang bermimpi. Isi mimpinya tentang apa isi mimpinya? Tentang pesawat, tentang gedung runtuh, tentang langit merah, tentang suara dari langit yang memperingatkan kehancuran sistem dunia modern. Ini didukung oleh Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 11, dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri yang zalim. Kemudian hadis riwayat Bukhari bahwa sesungguhnya mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi jangan disepelekan mimpi siapapun, karena mimpi adalah satu dari 46 kabar kenabian. Fakta dunia, apa yang terjadi pada tahun 2001? Lihat, peristiwa di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama apa? YTC, betul. Itulah guncangan pertama, fitnah datang. Akhirnya dari situlah gelombang permulaan percikan Perang Dunia Ketiga dimulai. Sebetulnya dimulai dari situ percikannya. Terus menorehkan luka. Irak, porak-poranda. Syria, porak-poranda. Semua. Perang Irak, krisis ekonomi tahun 2008. Ingat itu ya. Saya masih ingat. Teman-teman mungkin masih dalam perut banyak. Menjadi tanda-tanda awal kehancuran sistem global modern. Ini fakta. Sesuai apa yang dimimpikan oleh umat di dunia, terbukti terjadi fakta-faktanya. Makna strategisnya apa? Dunia memasuki masa fase peringatan awal. Nih, alarm awal nih sebetulnya. Jadi alarm awal itu terjadi tahun 2001 sampai tahun 2000 berapa tadi? 2010 ya. Sistem sekuler akan mulai goyah dan meski belum runtuh. Sinyal, alarm. Lalu fase fitnah dan kegelapan itu dimulai tahun 2011 sampai tahun 2020. Yang intinya ujian umat dan kematian kepemimpinan dunia. Jadi setelah peristiwa itu mulai diuji kepemimpinan dan ternyata tidak ada yang mampu tampil, bahkan terseret dengan irama yang dimainkan oleh negara barat. Tetapi sesungguhnya tanpa disadari,
justru mereka menggali lubang kubur sendiri. Karena itulah proses awal untuk mulai pergeseran kepemimpinan Islam di masa depan. Ya. Jadi sebetulnya di dalam fase ini sejak 2011 sampai 2020 itulah sesungguhnya ujian umat dan kematian pemimpin dunia. Apa yang ada di file Majelis Gajah, mimpi-mimpinya untuk periode 2011 sampai 2020. Ribuan umat bermimpi tentang perang besar, pemimpin-pemimpin dunia yang tumbang, dan munculnya kegelapan dari langit dan darat, mimpi tentang Dajjal, kerusuhan global, umat Islam terpecah belah, banyak mimpi menjadi akhir dunia lama. Menyebutkan akan berakhir dunia lama. Ya. Oke, kemudian ini didukung dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sesungguh kami akan uji kamu dengan ketakwaan, kelaparan, dan kewahatan. Pada saat itu Allah mulai pilah-pilah umat Islam, mana yang bersekutu dengan Barat, mana yang bersekutu dengan pengikut sistem Dajjal dan sebagainya. Dengan ujian-ujian itu, ujian selalu Allah mulai dengan berbagai macam bencana, baik perang maupun bencana alam. Dalam hadis akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Baik, fakta dunia. Nih lihat, Arab Spring. Ya, terjadi kurang lebih 2011. Apa yang disebut dengan Arab Spring? Ya, pokoknya baca lah ya. Saya tidak akan jelasin, panjang nih, Arab Spring. Baik, perang Suriah, Yaman, pandemi COVID-19, runtuhnya moral pemimpinan global, dan meningkatnya Islamofobia. Itu fakta dunia terjadi pada fase itu. Ya. Lalu apa makna strategisnya? Dunia mengalami fitnah besar, perubahan geopolitik global mempercepat kehancuran sistem lama. Jadi sebetulnya genderang mereka tabung, tapi justru ini menuju kepada kehancuran sistem lama. Tidak ada solusi, yang ada krisis dan krisis terus. Jadi orang-orang yang masih menganut sistem Barat, sistem sekuler dan liberal, baik kehidupan sosial, ekonomi maupun politik, sudah merasakan kehancuran. Sistem partai politik bebas seperti yang diadakan di Indonesia dan negara Barat tidak menunjukkan perbaikan kepada kebaikan, tapi kepada kemunduran. Sistem perpolitikan sekarang ini tidak membuat orang politikus menjadi baik, bahkan rame-rame berkorupsi, bahkan memperkaya diri sendiri. Itu sistem sekuler. Dan ini Allah akan guncang di dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai musibah. Manusia sudah dikasih peringatan dini melalui mimpi-mimpi orang beriman, tapi tidak mau dengar. Kemudian juga sudah banyak memimpikan di fase pertama kedua tadi, bahwa akan terjadi perang, akan terjadi musibah, bencana. Corona itu dimimpikan 10 tahun yang lalu sebelum terjadi corona. 5 tahun yang lalu terjadi mimpi-mimpi orang-orang di berbagai belahan dunia, tapi tidak mau dengar. Akhirnya terjadi. Ya, baik, itu mana strategisnya. Yang ketiga, fase kebangkitan cahaya timur. Nah, ya, ini akan terjadi tahun 2001 sampai 2005. Isyarat kelahiran kepemimpinan dari langit. Ini mimpinya, isinya ya. Makanya saya sebetulnya dilematis berat. Seharusnya saya dulu nih yang bicara, menyampaikan, biar dengar semua umat. Ya. Wartawan biar dengar. Tapi ya itulah tadi saya sudah sampaikan.
Tidak apa-apa, saya punya strategi lain, yaitu untung saya pas pada waktunya selesai, saya fotokopi kan, sehingga wartawan membaca. Dan ini sesungguhnya bukan akhir. Acara kemarin itu baru mulai. Nanti apa langkahnya? Sekali lagi, saya sudah 3 kali berbicara, tunggu tanggal main. Bukan tujuan, tetapi hanya menjadi pijakan Allah. Sesungguhnya ya, kita harus punya cara. Baik, terkait dengan fase kebangkitan Islam dari timur yang akan terjadi mulai 2001 dan 2025 ini, ya. Apa yang ada dalam mimpi-mimpi teman-teman semua? Mimpinya isinya tentang pemuda dari timur, sosok laki-laki bercahaya, mimpi tentang Ka'bah, pasukan langit, pemimpin di akhir zaman mulai mendominasi. Banyak mimpi yang menunjukkan para pemimpin akhir zaman dan munculnya gerakan-gerakan rohani. Nah ini, mimpinya banyak isinya ya, dan akan terjadi. Mimpinya terjadi 2001 sampai 2025. Bermimpinya. Di dalam surat Quran Az-Zumar ayat 69, dan bumi bersinar dengan cahaya rohnya. Nah mulai nanti ya, tanpa disadari disebut sudah mulai nih ya. Dalam hadis Ibnu Majah akan keluar dari arah timur panji-panji hitam. Nah rekan sekalian, dunia sekalian, saksikan itu semua ya. Bukan yang bendera mengibarkan hitam, tetapi ini adalah simbol orang yang bersuara lantang, bersuara menyampaikan kebenaran ilahi yang murni hanya dari petunjuk Allah, bukan hanya sekedar dari kitab, tetapi ditambah dengan pengetahuan langit. Mulai bersuara, dan itu sudah terjadi sesuai dengan mimpi persis ya. Fakta dunia, banyak tokoh spiritual di dunia mulai mengingatkan akan datangnya akhir zaman. Nah, betul. Lihat, sudah mulai bicara akhir zaman. Sudah mulai bicara, saya punya firasat ini akan terjadi mulai 2025, 2026. Banyak sudah mulai muncul, ya. Dan tentu salah satunya adalah kita yang terus dengan tanpa henti mempelopori bahasa-bahasa ilahi ini, ya. Dunia akan mengalami krisis kepemimpinan yang akut. Rakyat haus akan memimpin adil. Munculnya narasi dari Pakistan, dari Indonesia dan wilayah Asia Tenggara sehingga pusat kebangkitan rohani. Ini fakta dunia. Teman sekalian, apa makna strategisnya? Nah ini mulai terlihat fase kelahiran Mahdawi. Timur menjadi pusat harapan pertolongan ilahi dan munculnya tanah Ujlah sebagai basis pemurnian. Lihat ulama Palestina, ulama Mesir, ulama berbagai banyak Timur Tengah. Kebangkitan akan mulai dari Indonesia. Dan tentu harus dimulai dari kebangkitan ruhani. Ya. Kelahiran Mahdawi. Jelas. Ini fase ketiga. Fase bangkitnya cahaya dari timur. Silakan para pemirsa yang di rumah cari cahaya-cahaya. Yang keempat, fase krisis global, konflik terbuka. Insya Allah dimulai tahun ini dan tahun 2028. Sebetulnya sudah dimulai tahun 2024, tapi itu baru percikan-percikan. Di Ukraina, Rusia itu percikan, di Palestina sekarang itu percikan-percikan, menuju kepada konflik terbuka. Konflik terbuka itu artinya perang dunia ketiga, ya. Ini adalah fase menjelang penentuan. Ini masa krisis. Rekan sekalian, ini adalah penting yang harus dicamkan.
Tahun 2025 ini sampai 2026 adalah fase penentuan. Kamu akan jadi pengikut Dajjal atau kamu akan jadi pengikut Al-Mahdi? Kamu akan jadi barisan Ruhaniyah atau Mahdawi, atau kamu akan ada di kelompok pengikut Dajjal? Inilah fase-fase penentuan. Apa yang ada di dalam file Mubasyirat di Majelis Gajah? Banyak. Ya, mimpi tentang perang dunia, meteor, langit terbuka, benturan antar bangsa, mimpi tentang umat yang hijrah, memasuki gua atau diselamatkan ke tempat rahasia. Banyak mimpi fitnah Dajjal dan kerusuhan sistem keuangan dunia. Ini sesungguhnya ada di dalam isyarat itu di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Intinya Quran itu kan berlaku sampai akhir hayat. Maka jika kalian ingin lindungan dari Allah di masa fitnah besar, tidak ada lagi kecuali menyingkir kepegunungan. Lalu mengapa orang-orang banyak bermimpi tentang uzlah? Itu bagian dari isyarat. Memang manusia sulit menghindari dari keadaan dunia saat ini yang terseret dengan fitnah, baik yang terlihat besar maupun yang tidak terlalu terlihat. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan akan terjadi perpecahan besar, kemudian Allah mengutus seorang laki-laki dari keluarga. Ya. Fakta dunia saat ini, ketegangan geopolitik, Rusia, NATO, ya, Cina, Amerika Serikat, baik apapun dari semua sisi, teknologi, perang, opini, kemudian perang dagang dan sebagainya. Krisis pangan akan mulai terjadi. Kemudian lonjakan inflasi global sebentar lagi akan terjadi. Lihat, ciri yang paling mudah, yang paling bisa dipahami oleh orang awam, lihat harga emas sudah mendekati 100%. Itu sebetulnya sinyal kuat bahwa inflasi global sedang menuju kepada keterpurukan luar biasa. Ya. Lama-lama rekan sekalian, uang mulai kurang berlaku nanti. Inflasinya tinggi. Dulu kita uang 100.000 masih bisa beli makanan kenyang. Sekarang cuma permen 1. Contoh itu. Tapi yang tidak bisa turun nilainya itu hanya emas. Benar apa yang Nabi sampaikan. Seharusnya sistem keuangan dunia, transaksi keuangan dunia berbasis emas dan logam mulia lainnya. Tapi karena ikut barat, hanya selembar kertas, maka terjadilah inflasi. Rugi masyarakat. Bayangkan, saya mengumpulkan uang, tabungan, terkumpul 1 triliun, sudah sejak belasan tahun yang lalu. Tapi ternyata 100 triliun dulu bisa beli pulau, sekarang mungkin hanya bisa beli 1 desa. Ya. Lalu kemudian menurun. Tetapi orang yang pegang emas, mereka lah yang beruntung. Cuma masalahnya kita ini kan orang miskin juga, nggak pegang emas ya. Tapi tenang, insya Allah ketika Allah wujudkan, kepemimpinan akan muncul dari kepemimpinan ilahi, maka emas adalah milik kita. Ya, baik. Lalu kemudian fakta dunia lain apa? Polarisasi antar blok kekuatan dunia, bangkitnya ide tentang kepemimpinan Islam, berbagai arus baik positif maupun negatif. Ya. Itulah fakta dunia. Mana strategisnya apa? Fase penyaringan akhir, mereka yang mengikuti cahaya akan berkumpul, yang menolak kebenaran akan tersingkir, hijrah spiritual akan dimulai. Rekan sekalian, di berbagai belahan dunia, silakan mulailah hijrah spiritual. Karena ini penentuan waktu.
2025, 26, 27 adalah fase terakhir penentuan siapa kita nanti. Ada di barisan mana kita? Sudah pasti. Pasti dan pasti. Jangan lupa, mimpi yang saya sampaikan dari awal tadi sudah terjadi benar. Persis sesuai dengan mimpi yang dialami oleh ribuan umat di berbagai belahan dunia. Bahkan dialami oleh non-muslim. Lalu kemudian fase kemenangan cahaya. Ini akan terjadi tahun 2029 sampai tahun 2033. Yaitu era kepemimpinan Islam dan reposisi dunia. Wahai dunia, setangguh apa Anda, setangguh apa hebat Anda menguasai dunia, pasti Anda runtuh. Mulai kapan? 2029, pasti Anda runtuh semua. Pasti dan pasti. Tidak ada di dalam hal ini, kami yakin Anda semua dunia barat yang selama ini banyak menjajah dunia Islam, Anda akan runtuh, pasti. Ya, walaupun Anda mendengar ini, lalu Anda melawan dan berbagai cara, tidak mungkin, pasti Anda runtuh. Ya, jadi ini sudah masuk era kepemimpinan Islam dan reposisi dunia akan berubah total. Dimulai dari berbagai musibah dulu. Manusia itu kalau mau dirubah, revolusi itu memang harus diguncang dulu. Tapi memang memakan korban tidak sedikit. Apa file mubasyirat yang terkumpul di Majelis Gajah? Isinya, nih lihat. Mimpi tentang bumi yang kembali makmur, hukum Islam ditegakkan dengan keadilan, umat berkumpul di bawah satu pimpinan ruhani. Banyak mimpi tentang kemenangan di Syam, pembayatan di Ka'bah, dan turunnya rahmat dari langit. Itu mimpi-mimpi yang dialami umat Islam. Di dalam surat Quran An-Nur ayat 55, Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Dan sekalian, orang beriman dan beramal saleh saatnya nanti akan diberi kekuasaan di bumi ini. Janji Allah pasti tidak mungkin tidak. Ya. Hadis riwayat Abu Daud, akan ada seorang pemimpin dunia di akhir zaman, dan itu pasti. Siapapun penentang kebenaran kepemimpinan ilahi tidak akan mampu. Fakta yang mulai nampak nih, gerakan global mengalami transposisi spiritual dan intelektual. Teknologi digunakan untuk dakwah dan menyatakan umat. Banyak warga non-muslim masuk muslim gara-gara ChatGPT. Contoh itu. Jadi siapa bilang bahwa ChatGPT itu sistem dajjal? Tergantung bagaimana cara dan memanfaatkannya. Tidak sedikit saya melacak berbagai macam jejak digital. Ternyata banyak orang masuk Islam gara-gara ChatGPT. Coba ya kan ya. Itu tuh tadi betul ya. Nampak yang menarik. Karena mereka bertanya kan, sebetulnya kelahiran Kristen itu apa? Gimana? Apa adanya bicara? Apa betul Muhammad itu begini? Dijawab. Apa adanya? Ya, tidak bisa bohong. Banyak bangsa non-muslim mulai berpindah ke Islam. Reposisi kekuatan dunia beralih ke arah yang berpijak kepada keadilan dan mulai kepada tauhid. Mana strategi apa? Fase peneguhan kemenangan ruhani dan awal pembentukan dunia baru di bawah Panji Mahdaw. Ini makna strateginya ya. Kesimpulan agenda dasar, kesimpulan strategi, dunia sedang digiring secara rohani menuju pembersihan besar-besaran dari bentuk kezaliman, sekularisme, dan penyembahan kepada sistem manusia. Mimpi-mimpi benar mubasyirat dari berbagai belahan dunia tidak berdiri sendiri, namun sejalan dengan janji Quran, nubuwah, Rasulullah, dan tanda-tanda sejarah.
peran utama akan diambil oleh sosok dari timur, ya, baik dari kalau kita sudah hantam Al-Mahdi itu ya Muhammad Qasim, ya dari Pakistan, dibantu oleh umat dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita sudah 5 tahun yang lalu Al-Mahdi itu Muhammad Qasim, karena kepemimpinan ke depan bukan dari orang yang pintar, profesor, doktor, orang ahli, bukan. Sudah terlalu banyak dan justru pecah belah. Tapi yang benar adalah orang-orang polos, jujur, dan mereka lah yang akan tampil memimpin dunia nanti. Walaupun mereka tidak bisa baca Quran, tetapi mereka memahami, justru menjalankan Al-Quran sendiri dibandingkan dengan para pembaca Quran. Itu yang akan terjadi, ya. Lalu kemudian hijrah ruhani, muncullah akhir zaman, dan kepemimpinan yang bersumber dari langit akan menjadi kunci keselamatan umat. Tuh rekan sekalian, itu kesimpulan. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat mimpi. Saya hanya meresume. Hijrah ruhani, ujlah di ujung akhir zaman, banyak mimpi tentang ujlah. Dan kepemimpinan yang bersumber dari langit akan menjadi kunci keselamatan. Jadi rekan sekalian di seluruh dunia, ikutilah mereka yang bicara langit terus. Karena itulah sumber kebenaran di ujung akhir zaman. Di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah klaim dari banyak tokoh-tokoh agama hanya berdasarkan kitabiah, ya, tapi meninggalkan petunjuk langit. Yang berikutnya, tugas umat sekarang bukan sekedar menunggu. Ini lihat, banyak sekali, udahlah takdir nanti, lihat nanti saja. Itulah mereka yang akan kemungkinan besar menjadi pengikut Dajjal. Karena di dalam mimpi itu jelas tersirat. Tugas umat bukan menunggu, tapi mempersiapkan diri untuk bersatu, berhijrah dan mendukung kebenaran yang ditujukan Allah melalui mimpi-mimpi orang mukmin. Kalau ada yang menunggu, ya sudahlah, dia menikmati dunia sajalah dulu, lewat. Kalau nggak tenggelam nanti sama tsunami, rubuh sama gedung tinggi. Dan itu menyesal ketika pencabutan nyawa terjadi. Di situ nasib Anda akan kembali minta. Segera kembali, ya, 1 detik saja mau kembali, tolong. 1 menit saja, saya ingin kembali. Saya hanya ingin mewakafkan tanah saya untuk berjuang. Tapi sekarang tidak mau. Mereka lebih senang dengan membangun villa baru. Mereka lebih senang membangun rumah baru, memikirkan mobil baru. Padahal dunia sudah menuju kepada kehancuran melalui musibah dan bencana. Gempa di Myanmar, gempa di Bangkok, tidak membuat cerah. Tidak. Hanya 1 jam saja. Waduh, lihat, waduh, musibah, waduh, sejam aja. Udah gitu lewat. Masuk dunia, rutinitas sudah lewat. Itulah manusia-manusia bebal di akhir zaman. Bebal dan bebal. Padahal itu sinyal dari Allah. Lihat, diguncang 7,7 saya sudah bikin. Apalagi di Indonesia. Tanya, lihat di Google, lihat di YouTube, jelas data-data musibah yang akan terjadi di Indonesia itu di atas rata-rata 8 guncangannya. Silakan 8,2, 8,7, bahkan ada di satu titik wilayah Indonesia akan terjadi 9,2, bayangkan. Mungkin kalau 9,2 ini juga barangnya yang rubuh barangkali kayu. Walaupun dari kayu ini banyak yang rubuh juga ini. Tapi manusia dasar bebal. Ada dalam ayat Quran banyak manusia itu bebal, tempatnya bebal. Dikasih peringatan dini isinya tidak mau dengar. Dikasih begitu tidak mau dengar. Karena memang iblis sudah menang. Ya, di dalam pertempuran terakhir ini iblis mengeluarkan truk terakhir, yaitu Dajjal. Dan dari sinyal-sinyal ini sudah terlihat memang Dajjal justru akan lebih banyak pengikutnya daripada pengikut Al-Mahdi, ya, daripada pengikut kepemimpinan ruhani. Rekan sekalian,
Besok kita akan bahas sambungan yang kedua, yaitu roadmap Mubasyirat dan akhir zaman. Ini waktu sudah habis. Demikian, seharusnya ini memang sekali lagi disampaikan pada saat kemarin dialog terbuka, karena biar menggetarkan, karena kita yang menguasai mimpi. Tetapi karena saya menghormati dan saya lebih memilih, biarkan tokoh-tokoh itu terpampang di Majelis Gajah sebagai file dan jejak digital, bahwa Majelis Gajah jangan disepelekan mulai hari ini. Lihat, sudah mulai tokoh-tokoh nyaman dan bersedia bicara di hadapan Majelis Gajah. Itu adalah sinyal yang jauh lebih penting daripada sekedar kajian ini. Ini bisa diganti dengan kajian pada subuh dan kita sebarluaskan. Dan mohon ini juga nanti kita akan musyawarahkan pada pagi ini, kita akan mulai melangkah tahap berikutnya yang jauh lebih berat. Acara kemarin buat kita berat, tetapi jauh lebih berat apa yang akan kita lakukan dalam step berikutnya. Tapi insya Allah, atas bimbingan Allah, atas kehendak Allah, atas ridho Allah, kita akan mampu.